Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Basir dengan NIM 191440100002. Saya mahasiswa dari Politekes Kemenkes Ternate dengan jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan fisik pasien, gangguan oksigenasi patologis, sistem pernafasan, dan kardiovaskuler. Yang pertama, pemeriksaan fisik kecukupan oksigenasi dan sirkulasi. Definisinya, pernafasan adalah upaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan membuat paru berkontraksi. Kerja pernafasan ditentukan oleh tingkat komplinasi paru, tahan jalan napas, keberadaan ekspirasi yang aktif, dan penggunaan otot bantu pernafasan. Struktur dan fungsi saluran pernapasan. Fungsi utama sistem respirasi adalah menjamin tersedianya O2 untuk kelangsungan metabolisme sel serta mengeluarkan CO2 hasil metabolisme sel secara terus-menerus. Respirasi dapat didefinisikan sebagai gabungan aktif mekanisme yang berperan dalam proses suplai O2 keseluruhan tubuh dan pembuangan karbon dioksida. Adapun fisiologi respirasi terdiri dari yang pertama, ventilasi pulmonal, yang kedua difusi, yang ketiga perfusi pulmonal, yang keempat transportasi, yang kelima regulasi. Masuk ke pemeriksaan fisik. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, yang keempat auskultasi. Masuk ke pengkajian diagnostik pada sistem pernafasan. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium darah rutin, yang kedua biopsi, yang ketiga PX, radiologi toraks dan paru, PX angiografi pulmonal, pemeriksaan endoskopi, pemeriksaan bronkos, ujian fungsi pulmonal, pemeriksaan oksimetri nadi, pemeriksaan gas darah arteri, pemeriksaan. Masuk ke SOP pemeriksaan fisik sistem pemeriksaan respirasi. Yang pertama persiapkan alat. Alat yang kita butuhkan di sini adalah stetoskop. Yang kedua, persiapan pasien dan lingkungan. Yang pertama, memberikan salam pembuka. Yang kedua, menjelaskan tujuan tindakan. Yang ketiga, meminta pasien untuk membuka pakaian. Yang keempat, meminta pasien berbaring dengan posisi terlentang. Yang kelima, meminta pasien dalam keadaan rileks. Masuk yang ketiga, langkah-langkah. Inspeksi toraks bagian depan. Yang pertama, perhatikan posisi trakea normal kiri atau kanan. Yang kedua, perhatikan bentuk dada. Yang ketiga, amati kesimetrisan dada. Yang keempat, amati adanya retraksi interkosta, amati gerakan paru. Yang kelima, amati sternum. Keenam, tentukan jenis pernafasan, apakah ada pernafasan abnormal. Yang ketujuh, hidung tambah frekuensi pernafasan. Yang kedelapan, bandingkan gerakan dinding dada kiri dan kanan, apakah pergerakan sama paru kiri dan kanan. Kesembilan, lakukan palpasi pada dinding tora untuk menilai retil dan remitus. Bandingkan kiri dan kanan secara silangkan tangan pemeriksaan. Instruksikan pasien mengucapkan kata 99. Perkusi tora bagian 6. Atur pasien dengan posisi supinasi. Selanjutnya, untuk perkusi dimulai batas klavikula, lalu ke bawah sampai interosta. Tentukan batas paru kanan dan kiri. Auskultasi sorak bagian depan. Gunakan diafragma stetoskop untuk dewasa dan bel pada anak. Mendengarkan suara nafas sikuler pada kedua himotora kiri dan kanan mulai dari atas ke bawah. Selanjutnya, mendengarkan suara napas bronchi sirkulasi normal pada daerah di corpus demi. Mendengarkan suara napas tambahan wheezing dan crackles.
Yang kedua, pemeriksaan perubahan irama napas dan irama jantung. Definisinya, teknik pemeriksaan fisik dada terbagi menjadi 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan fisik pada dada penting dilakukan untuk penegakan diagnosis berbagai penyakit yang menyebabkan gangguan sistem kardiorespirasi seperti gagal jantung, pneumonia, trauma dada, dan penyakit jantung bawaan. Prosedur yang pertama, persiapan pasien. Yang kedua, peralatan. Yang ketiga, posisikan pasien. Yang keempat, prosedural. Di sini ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Yang ketiga, pemeriksaan bunyi nafas dan bunyi jantung. Auskultasi jantung. Pemeriksaan auskultasi jantung meliputi pemeriksaan bunyi jantung, bising jantung, dan gesekan perikard. Bunyi jantung. Untuk mendengarkan bunyi jantung diperhatikan, yang pertama, lokalisasi dan asal bunyi jantung. Yang kedua, menentukan bunyi jantung 1 dan 2, intensitas bunyi dan kualitasnya, ada tidaknya bunyi jantung 3 dan bunyi jantung 4, irama dan frekuensi bunyi jantung lain yang menyertai bunyi jantung. Selanjutnya, suara napas. Yang pertama, vesikuler. Suara nafas vesikuler terdengar di semua lapang paru yang normal, bersifat halus, nada rendah, inspirasi lebih panjang, dan ekspirasi. Yang kedua, bronkovaskuler. Terdengar di daerah percabangan bronkus dan trakea sekitar sternum dari regiointer, scapula maupun ICS. Inspirasi sama panjang dengan ekspirasi. Yang ketiga, brokial. Terdengar di daerah trakea dan suprasternal, not bersifat kasar. Nada tinggi, inspirasi lebih pendek atau ekspirasi. Selanjutnya, suara tambahan. Pada pernafasan normal tidak ditemukan suara tambahan. Jika suara tambahan indikasi ada kelainan. Adapun suara tambahan adalah yang pertama, rales atau crackles, yang kedua ronch, yang ketiga wheezing, yang keempat pleural friction rub, yang kelima vokal resonansi.